Renipa, Kak Reinita, Kak Alana, siapa lagi ini ya? Kak Aisyah. Terus yang tadi mana Ukti Ismayanti tadi? Lo kok hilang? Ini Ustadz dulu kenalnya cuma sama Ukti Ripa. Yang lainnya itu tadi ada Ukti Ismayanti kalau nggak salah itu malah santri lama itu. Ukti Dwiyani hadir ya, Masya Allah. Nanti malam ketemu lagi ya Ukti Dwiyani ya. Jangan jangan bosen ya. Nanti malam ketemu lagi Ustadz dulu buka majelis nanti malam. Yaitu kitab Hilyatul Aulia. Ikhwan Private ini yang kota tetanggaan ya. Oh iya, ini Nah, Ikhwan. Ustaz. Masya Allah, cakep. Nanti malam ketemu lagi ya. Jangan jangan bosen ya. Fokus dengan ilmunya. Kalau suaranya Ustadz Brili nggak enak, udah apa? Nggak usah difokusin suaranya. Fokus ada aja sama ilmunya. Jadi siang hari ini Ustadz Brili sudah bagiin ke Ikhwan Private, ke Ukti Dwiyani juga kalau nggak salah ya, PDF bukunya Ustadz Brili yang nomor berapa juga lupa. Ini buku hafalan 45 hadis perempuan feminin. Ya mohon izin kalau di sini ada perempuan yang maskulin, mohon izin ayo kita pindah server. Ya kalau di sini ada yang perempuan maskulin, ayo pindah server sama Ustadz Brili ganti jadi perempuan yang feminin. Mohon izin ya. Walaupun itu sudah tabiat dari lahir, ayo kita ganti server jadi perempuan yang feminin beneran. Yang laki-laki yang tetap ya, tetap jadi laki-laki yang maskulin. Tapi Ikhwan Private dan di sini ada Akhi Andika, ada Akhi Kak Bagas tadi ya. Jadi laki-laki yang maskulin itu berat juga sih ya. Jadi laki-laki itu sudah harus ngasih nafkah, harus ngidupin diri sendiri, ya kan? Nanti kalau tidur juga nggak boleh banyak-banyak. Kalau sudah punya anak itu ya. Terus nanti harus mikir ngasih angpau ke ponakan-ponakan, harus mikir ngasih angpau ke orang tua, ke mertua. Ya, terus nanti belum lagi harus mikir ganti oli motor, harus mikir apa? Benerin genteng. Ya, serumit itu laki-laki yang maskulin itu ya. Ya kalau laki-laki yang feminin sih nggak tahu lah ya. Ya tiba-tiba naik ke genteng nggak bisa turun lagi. Ya. Nah, jadi Ustadz Dulil itu kemarin tiba-tiba aja kepikiran iya ya. Mestinya anak-anak akhwat ini diajarin banyak hadis tentang perempuan ya. Jangan kok cuman Hari Kartini aja. Padahal hadis-hadis tentang perempuan itu banyak dan Ustadz Brili memang fokus 45 hadis aja. Ustadz Brili berharap ayo bareng-bareng ngehafalin. Ustadz Brili juga belum hafal semuanya. Kalau di spill sebagian sih bisa menghafalkan gitu. Tapi kalau semuanya belum hafal, karena Ustadz Brili juga bukan wanita ya. Dan butuh waktu untuk menghafal, ayo mungkin barengan anak-anak pengen menghafalkan bareng sama Ustadz Brili, ayo setoran bareng bersama-sama nanti kalau nggak hafal ya nggak hafal bareng, kalau hafal ya hafal bareng, alhamdulillah bisa hafal semuanya. Itu sebuah prestasi yang nanti bisa kita banggakan ketika nanti ketemu sama Allah gitu loh. Nanti kalau sama Allah ditanyain prestasi kamu apa? Oh, saya sudah bisa beli iPhone 17 ya Allah gitu. Ya apa iPhone 17 itu? Gak prestasi banget gitu ya. Nah, di sini Ustadz Brili sama itu hadal kutaiba sengaja menyebut dengan kutai bi al arba'ina an-nisaiyah
ar-rasyidiyah. Nah, arba'in yang khusus untuk perempuan yang cerdas. Ar-rasyidiyah itu cerdas dan mendapatkan ilham ya. Ya, nggak tahu sih ilhamnya itu dari desa mana, nggak tahu ya. Mungkin ilham yang lain ya. Ilham yang dari langit, bukan ilham yang dari RT 11. Nah, karena cerdas doang kalau nggak dapat ilham itu nggak ada gunanya ya. Cerdas doang kalau nggak dapat ilham itu nggak ada gunanya. Oh, presentasinya Ustadz Dulu muncul nggak? Oh, muncul ya. Nah, makanya anak-anak ya, kalau baca hadis tentang Khulafaur Rasyidin kan, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah khulafaku, para pengganti-penggantiku ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin yang memberi petunjuk, atau dibalik juga bisa. Memberi petunjuk itu rasyid, al-mahdiyyin mendapat petunjuk. Bisa dibalik sama. Itu sama kayak Habib dan Habibah atau Hubabah boleh manggil istri atau manggil suaminya Habib, itu bisa bermakna mahbub, bisa bermakna ahbab, pecinta atau yang dicintai, itu dibolak-balik nggak apa-apa ya. Karena orang yang mencintai itu normalnya juga dicintai, ya nggak? Orang yang mencintai normalnya dicintai. Makanya Ukhti Ripa kemarin hadir nggak? Kalau akhi Ikhwan Private hadir kemarin ya. Ustaz Brili mengajarkan irhamu man fil ardi, hadis musalsal, masih ingat Ikhwan Private? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, kalau kita menyayangi siapa aja yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit akan mencintai, akan menyayangi kita. Siapa yang sayang akan disayang, siapa yang cinta akan dicinta. Nah, makanya siapa yang memberi petunjuk ya akan diberi petunjuk. Nah, kitab ini yang Ustadz bagikan gratis ini, nanti silakan kalau kepingin mendapatkan ilmu dari kitab ini, silakan nanti gratis Ustadz kirimkan atau bisa minta ke yang lain yang sudah dapat. Isinya 45 hadis. Loh Ustadz katanya arba'in. Arba'in kan 40. Lah kok ini 45? Ya, 40 itu ya arba'in 40-an sebetulnya maknanya itu ya. 40-an. Bisa bid'un wa arba'in gitu kan. Secara bahasa 40 sekian gitu kan. Nah, 45 itu ya masih terhitung 40 gitu. Nah, sebetulnya hadis tentang wanita itu banyak loh anak-anak ya. Kebanyakan itu berupa cerita, kebanyakan. Nah, makanya di sini di pengantar tadi Ustadz bilang innal ahadits al muta'alliqata bil mar'ati katsiratun jiddan wa aktsaruha yaridu fi surati waqa'i'ah. Kebanyakan itu berupa peristiwa, berupa kejadian-kejadian, ya kan? Makanya judulnya kutaibnya Ustadz Bril ini Hawadithul Mir'ah. Hawadithul Mir'ah gitu ya panjangnya. Kalau dibahasain kayak novel-novel itu artinya begini, cermin-cermin peristiwa, atau dibalik sih, peristiwa dari peristiwa cermin gitu ya. Itu kayak novel-novel atau kayak judulnya puisi lah, peristiwa cermin gitu ya. Ya. Nah, lanjut ya, kita eh, siang ini belajar ya cuman 2 aja lah ya. Kapan-kapan kita lanjut lagi ya. Nanti terkait dengan miladnya Akhi Bagas. Nah, ini spesial deh Akhi Bagas. Pilihlah hadis nomor berapa. Ngawur aja. Ngawur aja.
dari 1 sampai 45. Coba berapa? Kan saya kan umurnya 25. Coba hadis ke 25, Ustaz. Tayyib, hadis 25. Langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini arba'un fi ummati. Nanti minta tolong siap-siap ada yang membaca ya. Salah nggak apa-apa. Dari dulu kebanyakan pada takut sih anak-anak ini. Nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Nggak usah malu kalau salah. Wong namanya belajar kok ya. Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Nah, ini kebanyakan wanita itu tidak meninggalkan 4 perkara jahiliyah. Bukan berarti terus orang yang melakukan ini orang jahiliyah gitu, enggak ya. Ini adalah tradisinya atau kebiasaannya orang-orang jahiliyah gitu loh. Dan enggak boleh dilakukan. Tapi kebanyakan wanita itu ya dari zaman dulu sampai hari ini itu suka melakukan ini tadi. Apa itu? Al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyaha. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Ini Ustadz Brili tadi Akhi Bagas milih nomor 25. Jangan dipikir ini kayak undian kayak ramalan tarot ya. Pakai nomor. Oh, berarti nanti usianya Akhi Bagas di tahun 22 apa? Di umur 25 ini berarti nanti kayak begini gitu ya. Enggak. Jangan seperti itu ya. Nah, siap-siap ya. Nanti Ustadz Brili random aja ya manggil nama untuk baca hadis ini. Ya. Arbaun. Nah, ini Ustadz Brili sebenarnya ini bisa dibilang kutaib kan. Nah, tapi Ustadz Brili sengaja sudah kasih terjemahannya juga supaya anak-anak bisa sekaligus membaca. Tapi ingat ya, belajar hadis itu nggak boleh dipahami sendiri karena bahaya. Al-hadis mudillatun illa lil fuqaha. Itu ada gium seperti itu, ada pepatah seperti itu. Yang namanya hadis Nabi itu adalah menyesatkan. Oh, ini jangan salah paham. Ini sudah ada gium di kalangan para ulama ya. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi para fuqaha, orang-orang yang paham. Gitu loh. Contoh ya, Ustadz Brili aja kemarin apa sekitar 2 minggu yang lalu Ustadz Brili itu kecelik, tahu kecelik. Jadi ada hadis yang bunyinya itu ada satu kata bunyinya itu al-masyiyu. Tapi nggak ada harokatnya. Ustadz Brili mengira itu al-masyu. Itu beda. Sama kayak ada satu pepatah, ini ikhwan private pasti sudah pernah dengar. Ya. Al-hayyatus sauda dawaun min kulli da. Itu ada satu kejadian, ada ya bisa dibilang anekdot lah ya. Kan ada hadis, al-habbatus sauda dawaun min kulli da. Yang namanya jintan hitam itu adalah obat dari segala penyakit. Tapi kan al-habbatus sauda pakai huruf ba. Huruf ba itu kan titiknya 1. Lah orang kalau tidak tahu atau belum pernah belajar, terus menemukan sebuah tulisan yang sama ternyata titiknya nambah 1. Hadisnya itu al-hayyatus sauda dawaun min kulida. Itu gara-gara percetakannya salah atau ada orang usil ditambahi titik 1 gitu ya. Nah, ini orang ada cerita gitu kan, dipikir ini hadis Nabi beneran. Al-hayyatus sauda dawaun min kulida. Ular hitam itu obat dari segala penyakit. Akhirnya dia cari ular hitam, dimakan sama dia. Ya otomatis ular hitam itu ada racunnya. Jadi akhirnya dia meninggal gitu kan. Nah, gara-gara salah
titik doang. Nah, sama dengan kejadiannya Ustadz Brili tadi ya. Salah paham, meskipun ya aman. Al-masyiyu itu dalam bahasa Arab artinya adalah obat. Apa ya? Kalau kalian bilangnya itu tahu obat Vegeta nggak? Nggak tahu ya, apa ya? Itu loh, pokoknya yang melancarkan pencernaan. Ya, melancarkan pencernaan. Itu namanya masyiyu. Nah, kalau al-masyu tulisannya kan sama. Itu ada artinya adalah jalan kaki. Ya, sama-sama untuk menjaga kesehatan itu juga perlu. Obat pelancar pencernaan itu perlu. Nah, terus jalan kaki itu juga perlu untuk kesehatan gitu ya. Nah, tayyib anak-anak semuanya kembali ke hadis ini tadi. Nah, silakan. Tadi sudah Ustadz bilang ya, persiapan untuk baca dan terjemahnya sudah ready di sini. Ya. Ayo, siap-siap Ustadz tunjuk.